Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan bahwa upah minimum provinsi, UMP, untuk tahun 2025 akan naik sebesar 6,5%. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 29 November 2024. Kenaikan ini merupakan hasil dari pertimbangan terhadap kondisi dunia usaha dan kebutuhan masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan daya beli masyarakat. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja. Dia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini akan diiringi dengan program-program sosial, seperti penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil, yang diharapkan dapat menambah kesejahteraan keluarga buruh. Meskipun demikian, beberapa serikat pekerja menganggap kenaikan 6,5% ini masih kurang. Misalnya, Serikat Pekerja IMIP menuntut kenaikan sebesar 20%, mengingat inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat. Selain itu, Menaker Yasirli menyatakan bahwa usulan awal untuk kenaikan UMP adalah 6%, namun setelah diskusi dengan berbagai pihak, keputusan akhir ditetapkan pada angka 6,5%. Keputusan ini diharapkan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha, dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang akan segera diterbitkan. Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan upah minimum provinsi, UMP, 2025 sebesar 6,5% dengan beberapa alasan utama. Pertimbangan daya saing usaha dan kesejahteraan pekerja. Prabowo menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan daya saing usaha dan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing di pasar. Ia menekankan bahwa upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang penting, terutama bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan. Masukan dari berbagai pihak. Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengusulkan kenaikan sebesar 6%, namun setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan buruh dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, Prabowo memutuskan untuk menaikkan angka tersebut menjadi 6,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Program pendukung kesejahteraan. Prabowo juga mengumumkan bahwa selain kenaikan UMP, pemerintah akan meluncurkan program-program tambahan seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh secara keseluruhan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada angka upah, tetapi juga pada kualitas hidup pekerja dan keluarganya. Dengan kebijakan ini, Prabowo berharap dapat memenuhi harapan buruh sambil tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dunia usaha secara keseluruhan. Reaksi buruh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi, UMP, 2025 sebesar 6,5% cenderung positif, meskipun ada beberapa catatan. Penerimaan dari pimpinan Serikat Pekerja. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, menyatakan bahwa keputusan tersebut diterima karena sudah mendekati tuntutan mereka. Ia mencatat bahwa meskipun awalnya Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan kenaikan 6%, keputusan Prabowo untuk menaikkan menjadi 6,5% menunjukkan adanya perhatian terhadap kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha. Permintaan kenaikan yang lebih tinggi. Meskipun menerima keputusan tersebut, banyak serikat pekerja sebenarnya berharap kenaikan UMP bisa mencapai 8 hingga 10%, mengingat inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat. Namun, tidak ada penolakan yang signifikan saat perwakilan buruh bertemu dengan Prabowo. Harapan untuk kebijakan lanjutan. Buruh juga berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada kenaikan upah minimum, tetapi juga pada program-program lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti program makanan bergizi yang dijanjikan oleh Prabowo. Secara keseluruhan, meskipun ada harapan untuk kenaikan yang lebih besar, keputusan ini dianggap sebagai langkah positif bagi buruh dalam konteks perbaikan kesejahteraan.
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya fokus pada kenaikan upah minimum provinsi, UMP, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga meluncurkan berbagai program kesejahteraan sosial lainnya. Berikut adalah beberapa program yang akan diperjuangkan. Point 1. Program makan bergizi. Pemerintah berencana meluncurkan program makan bergizi yang ditujukan untuk anak-anak dan ibu hamil, dengan alokasi dana sekitar Rp10.000 per hari per anak dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga buruh mendapatkan nutrisi yang cukup, yang penting bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak. Point 2. Program Keluarga Harapan, PKH. PKH merupakan program bantuan sosial yang memberikan dukungan finansial kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini mencakup bantuan tunai berkala dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan tambahan bagi ibu hamil dan lansia. Point 3. Bantuan Sembako. Pemerintah juga menyediakan bantuan sembako yang mencakup bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga di tengah tantangan inflasi. Point 4. Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Melalui JKN, pemerintah memberikan akses layanan kesehatan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Point 5. Program Sejuta Rumah. Program ini bertujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk buruh. Pemerintah menargetkan pembangunan 603.516 unit rumah untuk kelompok masyarakat tersebut. Point 6. Subsidi listrik dan BBM. Pemerintah memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA serta subsidi BBM, yang bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat. Point 7. Kredit Usaha Rakyat, KUR. Untuk buruh yang ingin memulai usaha produktif, pemerintah menyediakan kemudahan dalam mengakses KUR dengan bunga yang terus menurun setiap tahunnya. Ini diharapkan dapat membantu buruh beralih ke kewirausahaan. Dengan berbagai program ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya melalui kenaikan upah tetapi juga dengan memberikan dukungan langsung dalam bentuk bantuan sosial dan program perlindungan lainnya.